Selamat malam, Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bertemu Pak ya. Iya, baik. Nah, kita membahas mengenai pengobatan homeopati. Betul. Nah, Pak Ibrahim, mungkin banyak masyarakat, ada yang sebagian dah tahu, nah tapi ada juga mungkin yang belum tahu nih. Betul. Sebenarnya pengobatan dengan teknik homeopati ini pengobatan apa nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, pengobatan homeopati adalah satu pengobatan alternatif yang berasal dari Jerman. Oke. Oh, aslinya awalnya Awalnya dari dari Jerman. Jerman. Oke. Yaitu yang diasaskan oleh Profesor Dr. Samuel Hahnemann. Jadi, pengobatan homeopati dengan cara, metode mencocokkan gejala-gejala yang ada pada si pasien dengan gejala-gejala yang ada pada obat. Jadi, ketika mencocokkan itu sesuai dia, sama gejala-gejalanya, simptom-simptomnya, maka kalau dikonsumsi obat itu oleh pasien tadi, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Macam jodoh Pak ya, dicocokkan dulu antara karena penyakit obat homeopati ini diuji coba kepada orang sehat dulu Pak. Jadi ketika diuji coba kepada orang sehat, dilihat apa yang timbul ketika dia mengkonsumsi reaksinya obat. Bagaimana ya? Ketika dia mengkonsumsi obat itu dalam bentuk nyatanya, dalam bentuk fisiknya. Dan ketika obat itu diolah secara homeopati, diterbalikkan dan diolah secara homeopati, diberikan yang sudah diolah tadi kepada orang yang sakit, yang kena gejala obat-obat tadi itu, maka penyakitnya itu sembuh dengan izin Allah. Jadi artinya obat homeopati ini lebih sesuai kepada manusia, karena dia diuji kaji, diuji coba kepada manusia. Gitu. Boleh Bapak bilang, kalau kita tahu obat-obatan lain itu banyak diuji coba dengan hewan atau binatang begitu ya, tapi dengan ini. Tapi homeopati diuji coba kepada manusia sehat. Gitu. Berarti inilah jodoh yang saya bilang tadi. Ya, makanya ketika dicocokkan tadi, dicari simptom-simptom. Sebenarnya dalam homeopati ini sangat khusus Pak Iwan. Kita mengoreksi, kita menanyakan, kita menggali, mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang gejala-gejala yang dirasakan oleh si pasien. Nah, kemudian dalam obat homeopati ada gejala-gejala yang begini, maka diberikan obat homeopati dia sembuh. Contoh, kalau Pak Iwan digigit oleh lebah, apa yang berlaku? Kita akan bengkak dan akan terasa panas dan sakit. Betul. Jadi dalam homeopati, obat yang terbaik untuk digigit lebah atau serangga adalah daripada lebah itu sendiri, yang kita sebut dengan Apis mellifera. Jadi diterbalikkan, diolah secara homeopati lebah tersebut, kemudian diberikan kepada orang yang digigit oleh lebah tadi, maka bengkaknya itu akan hilang, bengkaknya hilang, sakitnya hilang, dan yang panasnya juga akan hilang. Berarti ini lebih tepat sasaran begitu Pak Ibrahim? Ya, betul. Jadi jodohnya seperti kita bilang ya, sakitnya dari sini, kita cari asalnya dan akhirnya Salah satu contoh lain, kalau seseorang itu memotong bawang, maka mata seseorang yang memotong itu akan berair. Betul, bukan karena sakit hati akan pedih, ya. Betul, tapi karena mata bawang akan gitu pedih dan hidungnya akan berair. Betul. Jadi dalam homeopati, obat yang terbaik salah satunya untuk mata pedih, hidung berair ialah daripada bawang merah. Oh, itu ada sambungan ternyata ya. Kalau kita potong bawang, ada bawang menangis, ternyata obat mata berasal dari bawang. Betul, salah satunya. Baik, beberapa tadi Pak Ibrahim sudah memberikan contoh. Nah, sebenarnya yang paling membedakan pengobatan homeopati dengan pengobatan lain di mana nih Pak? Nampaknya ada yang sudah ada yang bergabung. Untuk Anda pemirsa Batan TV yang ingin bergabung bersama kami di 46218, nampaknya sudah ada yang bergabung Pak Ibrahim ya. Kita angkat telepon pertama kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, tampaknya terputus. Baik, sekali lagi untuk Bapak Ibu Anda yang ingin bergabung bersama kami dengan pengobatan homeopati, silakan langsung menggunakan line interaktif kita di 46218. Kita kembali Pak Ibrahim. Baik. Nah, yang paling mendasar pengobatannya, kalau Bapak bilang selain menjodohkan, apalagi yang membedakan dengan pengobatan yang lain nih Pak? Menghilangkan simptom. Sebenarnya yang menjadi masalah pada orang sakit ini ialah keluhan-keluhan. Jadi homeopati ini bekerja menghilangkan keluhan-keluhan tersebut. Apabila keluhan-keluhan pada orang sakit itu sudah hilang, berarti penyakitnya sudah sembuh. Kita hanya menghilangkan keluhan. Dan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien itu ialah bahasa tubuh kita. Contoh, kepala sakit berdenyut-denyut.
Betul. Maka artinya di kepala itu ada pembuluh darah yang tidak lancar dilalui oleh darah di sana, maka efek daripada yang tidak lancar tadi tergendala. Tergendala tadi itu menyebabkan rasa sakit yang berdenyut-denyut atau nyeri berdenyut-denyut itu. Maka kita menghilangkan gejala tersebut dengan mencocokkan tadi. Dicari obat yang salah satu gejalanya sakit berdenyut-denyut. Maka kita dikonsumsi itu bertemu dia di dalam, selesai masalah. Hilang keluhan-keluhan itu. Menghilangkan keluhan-keluhan. Dan itulah kerja kita yang utama dalam homeopati. Karena selama seseorang itu tidak ada keluhan, dia sehat. Berarti dia sehat ya Pak ya? Ya. Tidur enak, makan enak, tak ada keluhan, tak ada rasa nyeri dan segala macamnya, berarti dia sehat. Jadi dalam homeopati, selain tadi kita mencari gejala-gejala itu, kerja kita ialah menghilangkan keluhan-keluhan. Betul. Karena kadang-kadang kita sakitnya satu tapi keluhannya banyak begitu Pak ya? Ya, bisa. Betul. Sakit dan sakit sama, keluhan juga bisa berbeda. Makanya homeopati adalah obat yang spesifik. Untuk itu batuk saja, ada 35 jenis obat untuk batuk. 35 Jadi kita harus sesuaikan mana satu batuk orang ini. Dilihat dulu batuknya seperti apa? Dulu, kalau bisa didengar dulu. Kemudian kita tanya, batuknya ada dahak enggak? Kalau ada dahak pula, dahaknya putih atau kuning? Baru kita jodohkan nanti dengan obat yang pas. Kita cari lagi, kapan batuknya berlaku? Adakah ketika perut kosong, adakah ketika haus? Dan batuk itu ketika dia datang, leganya bagaimana? Ada orang batuk bila dia minum air, lega dia. Jadi tidak sama. Maka dalam homeopati harus spesifik. Pak Ibrahim mengatakan ini harus spesifik. Berarti analisa yang digunakan oleh Bapak dan mungkin ya lebih susah kan dibanding pengobatan lain mungkin karena analisa kita menganalisa, kita mencari simptom, kita menggali rahasia-rahasia sakit kepada si pasien. Dan pasien lebih puas tentunya ya Pak? Iya. Dan si pasien harus jujur. Memberitahukan simptom-simptom tersebut. Bila salah obat. Ini mulai menarik. Kita akan coba angkat telepon pertama kita Pak Ibrahim di 4018. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Anda sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak Ibu. Anda sudah bergabung di ruang alternatif. Halo. Oke, tampaknya terputus. Pak Ibrahim, jadi ketika kita menemukan suatu masalah, penyakit begitu, analisanya harus benar-benar detail dan benar-benar rinci begitu Pak? Betul. Karena untuk mencarikan yang sesuai tadi harus komplit. Dalam istilah homeopati kita harus mencari totality of symptom. Ini seperti laboratorium tapi tidak digunakan laboratorium yang luar biasa ini Pak Ibrahim. Jadi dalam homeopati kita pertama tadi menghilangkan keluhan-keluhan. Karena apabila keluhan sudah tidak ada, berarti sakit sudah sembuh. Saya ingin bertanya, apakah ketika datang ke tempat Bapak harus membawakan riwayat sakit atau kita cuma rasa keluhan dari bukti dokter atau bagaimana nih Pak Ibrahim? Kita jawab dulu Pak. Ini banyak banget pertanyaan yang saya ingin tanyakan Pak ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bertanya tentang pengobatan homeopati, silakan langsung gunakan line interaktif di 46218. Tampaknya masih banyak yang malu-malu ini Pak Ibrahim ya. Apakah kurang semangat malam ini Bapak? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Yang ingin bergabung kembali nanti kita akan buka line interaktif. Pak, obat-obat dari homeopati ini sebenarnya terbuat dari apa saja Pak? Obat-obat homeopati terbuat dari apa saja? Bisa dari mineral, bisa dari tumbuhan, bisa dari binatang seperti yang saya bilang tadi. Bisa daripada makanan. Sudah ada penelpon kembali Pak di 4018. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Ini Ibu Yuslina. Ibu Yus, di mana Ibu Yus? Di mana nih? Selamat malam Ibu, Anda mendengar suara kami? Ini Ibu Yuslina. Silakan Bu. Silakan Ibu. Saya nih batuk Pak. Sudah berapa lama? Batuknya udah lama, udah 1 bulan tak sembuh-sembuh. Sudah sebulan tak sembuh-sembuh. Udah berobat ke rumah sakit, udah disuntik, udah macam-macam obat. Sudah sebulan Ibu ya? Kapan datangnya batuk Bu? Siang, malam, pagi, sore, atau ketika tidur? Semuanya, pagi, sore, malam. Ada gatal di tekak? Ada juga. Ada. Sakit? Sampai nafas itu agak sesak juga Pak. Sampai nafas agak sesak juga. Sebelum ini pernah Ibu batuk kayak gini? Udah pernah juga, memang batuk itu memang udah langganan saya mungkin ya Pak. Selain itu Bu ada keluhan lain? Enggak, yang utamanya itulah. Itu saja Bu.
Jadi keluhan beliau batuk. Sudah sebulan batuk tak berhenti. Saya pernah menerima pasien di Pekanbaru, itu sudah 35 tahun batuk. Tak berhenti. Okey. Dan ketika kita ubat, alhamdulillah baik. Cuman sesudah itu dimakannya kolak durian, batuk lagi. Okey. Batuk kadang-kadang Pak Iwan bukan batuk itu sendiri. Dia adalah disebabkan masalah yang lain. Okey, ada belakangnya ini ya, Pak ya? Ada di balik batuk anak itu. Cucunya ni ada dia begitu ya? Bukan anak cucunya, neneknya. Oh, neneknya. Jadi di balik batuk itu ada masalah lain. Jadi kalau yang berlangganan dengan batuk atau tidak sembuh-sembuh itu, kita kena konsultasi agak lama. Nah, biasanya berapa lama untuk konsultasi analisa atau penyakit itu? Bergantung Pak, sampai kita dapat. Oke. Sampai Berarti harus tepat sasaran, tidak sembarang obat yang kita berikan. Tidak sembarang. Terapinya juga bisa tepat sekali begitu ya, Pak ya? Harus begitu. Pak, ketika seperti Bu Yus miskin tadi ya, dia punya penyakit batuk. Nah, datang ke tempat Bapak, apa yang dilakukan Pak? Yang pertama, saya konsultasi. Oke. Sebelum dijawab Pak, kita coba angkat telepon kembali ya. Bapak Ibu Anda jangan ragu dan jangan malu-malu untuk bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, dengan Ibu siapa ini Bu? Selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Silakan Bu. Mau nanya, Silakan. ini saya keluhannya sakit batu empedu. Bisa nggak Pak ya? Batu empedu. Ya. Sudah berapa besar batunya Bu? 0, Masih 0, sekian. Ya, sekian. Selain daripada batu empedu, Ibu ada masalah lain? Nggak ada. Nggak ada. Yang dirasakan apa Batu Bu? ginjal. Dengan penyakit batu empedu ini Bu? Batu ginjal kan batu empedu Bu? Batu empedu ada, batu ginjal ada. Batu empedu ada, batu ginjal pernah ada Bu? Enggak. Enggak. Oke. Itu saja Itu Bu. saja pertanyaan Ibu? Iya. Oke. Terima kasih ya Ibu atas pertanyaannya. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ini ada 2 batu sekali Pak. Ada 2 batu. Yang pertama di ginjal, Dan yang satu di kedua di empedu. Jadi penyakit ada batu ini ada di 2 tempat itu. Satu di ginjal, satu di empedu. Tempatnya kita jawab dulu Betul, Pak, sebelum kembali mungkin ya. kita borong jawab. Boleh, nanti kita langsung jawab pertanyaan ketiga ini. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak, Ibu. Oke, tampaknya terputus Pak Ibrahim. Lanjut Pak. Jadi empedu, batu dalam empedu itu kalau di medis biasanya itu dileser. Betul, harus diangkat atau dibuang dengan empedunya sekali. Oke, banyak kasus yang empedunya harus diangkat begitu ya. Pak. Saya ada pasien, biasanya batu empedu dia berkait dengan adanya sakit mah, sakit salah pencernaan. Selalu diawali dengan penyakit mah dulu. Makanya saya tanya Ibu tadi, sebahagian besarnya ada kaitan dengan penyakit salah pencernaan. Jadi ada pasien saya di Kuala Lumpur, dulu saya buka klinik di Kuala Lumpur, dan saya dapat homeopati ini pun di Kuala Lumpur. Ketika pasien ini datang ke rumah sakit, salah satu rumah sakit terkenal di sana, dia mengadukan sakit di perut, kemudian di scan segala macam, dan ditemukanlah ada batu di empedu. Jadi kata dokter, spesialis di sana menyatakan bahawa sakit yang Ibu keluhkan ini adalah kena batu. Kena batu tersebut, dan jalan keluarnya ialah harus kita buang batu gitu. Di laser? Tidak, dibuang dengan empedunya sekali. Jadi diangkat sekali empedunya. Dioperasi, dibuang dengan empedunya. Ukurannya sudah lebih besar itu Pak Ibrahim ya? Itu sudah agak membesar. Sudah membesar ya. Jadi si pasien karena dikatakan akan sembuh apabila batu sudah keluar, maka diikutlah. Jadi empedu juga diangkat dioperasi, dan kebetulan juga ada perusahaan yang membayarkan untuk itu. Tetapi setelah dioperasi 2 bulan kemudian, selama 2 bulan kemudian masih sakit. Sakitnya dan rasa yang sama begitu? Bahkan lebih sakit dari sebelum dioperasi. Datang ke dokter yang sama, memberitahu kenapa begini dulu dokter bilang sebelah diangkat dia akan sembuh. Tapi sekarang saya merasakan lebih sakit, malah lebih parah ketika gitu. Sebelum diangkat begitu. Jadi jawaban dokter, ini hanya sementara Bu katanya. Nanti setelah beberapa bulan dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi ketika pasien itu datang kepada saya, dah 6 bulan sesudah dioperasi, sakitnya malah bertambah. Tetapi karena dia mencoba untuk bertemu dengan dokter itu lagi, dokter itu sudah mengelak-ngelak gitu. Dia bilang boleh dokter nak masuk lah segala macam lah. Akhirnya datang ke saya. Jadi untuk ibu yang ada batu empedu atau siapa penista sekalian yang ada batu dalam empedu, boleh kita usahakan dulu tanpa perlu dioperasi. Kebanyakan insya-Allah dia selesai. Biasanya terapi apa nih Pak yang dilakukan? Itu kita berikan obat. Obat saja ya? Kita berikan obat. Di klinik kita, di Al Jawad, kita ada melakukan pengobatan homeopati. Kita melakukan bekam,
kita melakukan juga bekam ruqyah. Dan kita juga melakukan terapi dan itu ditentukan melalui konsultasi ya, setelah kita konsultasi itu kita lihat untuk pasien ini apa rawatan yang sesuai. Jadi harus tepat sasaran ya, dan terapi yang digunakan juga pas begitu Pak ya. Begitu, karena kadang-kadang kebanyakannya yang datang itu yang sudah parah, yang sudah menahun dan yang sudah kemana-mana gitu. Jadi kadang-kadang perlu kita gotong royongkan penyakit ini supaya jadi cepat sembuh gitu. Betul. Pak, kalau untuk batu ginjal apakah itu juga sama terapi? Sama dengan batu ginjal dengan batu empedu itu sama-sama kita obat. Saya ada pasien yang batu ginjal dulu di Kuala Lumpur, dia orang Palestina yang bekerja di Kuala Lumpur. Di Malaysia ya. Ketika dia datang kepada saya dibawa oleh seseorang yang sudah sembuh, kemudian saya berikan obat. Biasanya kalau kita berikan obat untuk batu, dia sebelah kanan. Sudah sebesar 1 cm. Sudah lumayan besar begitu? Ya, dah lumayan besar dan dia dah kemana-mana juga berobat. Sesudah mengkonsumsi obat saya, mengambil obat, dia pergi ke daerah Perak namanya dan dia bekerja di sana. Dan saya juga tertunggu-tunggu berita bagaimana keluar enggak batu gitu. Dia enggak datang, tapi setelah 3 bulan kemudian dia datang membawa istrinya untuk berobat. Dia bilang dalam bahasa Inggris yang kurang ini, dia kata, "Today I take you medicine, tomorrow stone come out." Sekarang saya makan obat awak, dia kata besok langsung batu keluar. Gitu. Tapi waktu itu sempat tidak melaporkan begitu Pak gitu. Ya karena jauh. Betul. Tapi karena sudah begitu, ya batu tadi kadang-kadang diperkirakan oleh si pasien karena sudah 1 cm di dalam itu bagaimana mau keluarkan gitu. Untuk pengetahuan pemirsa sekalian, batu di dalam tubuh kita, baik di empedu ataupun di ginjal, dia tidak sekeras batu yang kita rasa di luar itu. Dia kerasnya nanti apabila sudah kena oksigen. Gitu. Betul. Berarti udah tak bisa sembunyi di balik batu itu ya. Dari agak tidak sekeras batu biasa. Ya, jadi baik batu dalam empedu ataupun batu di ginjal, insya Allah boleh dikeluarkan tanpa perlu dioperasi. Kalau kasus tadi 1 hari begitu dia makan, katanya besok langsung keluar. Nah, beberapa kasus mungkin Bapak pernah lihat, bisa cerita ke kita. Ya, banyak. Itu ada yang berapa lama Pak? Yang 2 hari pun ada. Itu ketika kencing malam itu sudah tak sakit. Itu batu biasa dah sampai di pundi kencing, di kantong kemih. Itu ketika kencing itu sakit, pedih. Jadi sekali dia kencing malam mau tidur dah tak sakit, dibilang ke istrinya. Istrinya bilang, "Coba ambil senter bang, coba lihat," katanya. Dilihatnya jumpa batu. Memang itu. Ada batu yang keluar. Ya, luar biasa. Baik, untuk Ibu tadi yang sudah bertanya mengenai batu empedu dan batu ginjal ya, bisa datang langsung konsultasi ke Bapak Ibrahim. Nanti kita akan tentukan bagaimana pengobatan dan terapi yang tepat tentunya Pak ya. Baik. Kalau Pak Ibrahim, Pak, batu empedu tadi Bapak menyambung masalah pencernaan. Dan kita malam ini juga membahas mengenai masalah penyakit pencernaan dan turunannya ini dengan menggunakan pengobatan homeopati. Sebelum dijawab Pak Ibrahim, kita kembali di line telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bapak Ibu, Anda ingin bertanya mengenai pengobatan homeopati bersama Pak Ibrahim? Segala macam penyakit yang Anda keluhkan bisa Anda tanyakan di sini tentunya. Selamat malam. Halo, dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sugeng. Mohon maaf Bapak, boleh sedikit suaranya Bapak Sugeng di Batu Haji. Bapak siapa Pak? Bapak Sugeng di Batu Haji. Bapak Sugeng di Batu Haji. Silakan Pak Sugeng. Ini Pak, saya mau menanyakan, ini saya tulang saya lutut ini sering ngilu, ini kenapa Pak ya? Sering bunyi-bunyi Pak? Ngilu ya Pak? Tulang ngilu. Bunyi kan ngilu? Ya, lutut. Ngilu ya Pak Sugeng ya? Ya. Ngilu Pak Ibrahim. Sebelah kiri kanan Pak? Kanan. Bapak pernah eksiden jatuh? Tidak pernah. Pernah kena mungkin terjerembab di lutut itu? Enggak pernah Pak. Tak ada. Sejak kapan sakitnya Pak? Sudah ada sebulan lah. Bapak pernah cek asam urat? Sudah, tapi tidak ada. Tidak ada. Asam urat normal Pak Sugeng ya? Iya. Itu saja Pak? Ya, makasih Pak ya. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Sugeng di Batu Haji. Jadi sebelum kita masuk ke masalah pencernaan ya, saya akan jawab Pak Sugengnya masalah. Ini lututnya dia Pak. Beliau sakit nyeri di lutut sebelah kanan. Betul. Jadi asam urat tanya normal. Asam urat normal. Asam urat salah satu penyebab adanya sakit di sendi-sendi. Jadi bukan otomatis sakit sendi itu adalah asam urat. Harus dilihat juga. Harus diperiksa jelas dulu gitu. Penyebab sakit di lutut ini banyak. Di antara salah satu mungkin pengapuran karena banyak tingginya asam urat atau karena adanya rematik dan segala macam. Tetapi ada penyebab lain, yaitu ketidaklancarannya perjalanan darah. Atau adanya toksin yang mendap di lutut. Di lutut. Lutut kita ni Pak Iwan, ini ibarat soket. Itu kalau kita bikin rumah, itu kan ada tempat pipa air
pembuangan itu, Ya. itu kan kalau bengkolan itu, Ada itu biasanya dikasih dari luar itu untuk kalau nanti ada masalah tinggal buka skru saja gitu. Tinggal buka skru saja. Dan di lutut ini begitu juga. Masalah-masalah itu banyaknya biasanya dekat belokan itu. Seperti pipa air yang lalu juga begitu. Mungkin ada tumpukan toksin Ya, gitu Pak ya. jadi ketika kita duduk, contoh, itu pembuluh darah kita yang di lutut juga ikut terlipat seperti terlipatnya pipa itu. Oke. Jadi keadaan begini, apabila toksin sudah agak banyak di dalam tubuh kita, dia akan mulai menyempitkan bahagian dalam pembuluh darah di tempat tersebut. Mungkin ada yang merasakan ngilu ya, betul. Ada yang tidak bisa. Apabila sempitnya itu sudah agak sampai satu tahap yang agak berbahaya, maka darah tidak lancar, mulailah terasa sakit. Betul. Nanti kita akan tanya kembali Pak Ibrahim, satu penelpon telepon kita akan coba angkat kembali. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa Pak? Dawan Indra di Batam Center. Pak Indra Batam Center. Silakan Pak Indra pertanyaannya. Gini nih Pak, saya menanyakan buat adik saya gitu Pak. Oke. Adik saya itu dia punya gondok Pak, udah agak 2 tahun, dibawa ke rumah sakit. Gini kata dokternya harus operasi. Jadi keluarga saya itu nggak berani operasi Pak. Oke. Jadi bisa nggak dengan homeopati ini Pak? Oke, sudah 2 tahun Pak Indra ya? Iya sudah 2 Lelaki tahun. perempuan Pak? Kenapa? Lelaki perempuan? Perempuan Pak. Perempuan ya. Itu saja Pak Indra pertanyaannya? Ya, terus biayanya tuh berapa gitu? Oke, biayanya ya. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Indra Batam Center. Gondok ini sama kelenjar tiroid sama apa ya? Ya, lebih kurang sama. Kelenjar tiroid ya, oke. Itu dia ada hypertiroid, ada hypotiroid. Bedanya ini Pak Ibrahim? Kalau hypertiroid itu biasanya orang tuh kurus. Oke. Orang kurus di Dan sini tidak terlihat, tapi mata membesar. Oke. Mata membesar itu biasanya hypertiroid. Hypertiroid. Itu mesti mudah naik, pemarah dan segala macamnya. Tak apa, kita jawab sebentar. Betul, kita tahan sebentar Pak Ibrahim. Satu penelpon kembali di belakang Pak Indra Batam Center. Halo, selamat malam. Halo, selamat Dengan Ibu siapa ini, Bu? Ibu Ois. Ibu Eis? Ya, Di mana Ibu? Batam Center. Batam Center. Silakan, Silakan Ibu Bu. Eis. Ini Pak, saya mau nanya, saya punya masalah susah BAB. Bisa nggak ya Pak? Sudah berapa lama, Bu? Kayaknya enggak gitu. Sudah lama Ibu ya? Iya, Oke. Selain daripada susah BAB, Bu, ada masalah lain? masalahnya cuma itu aja sih Pak. Oke, mah Susah. lain tidak Pernah ada ada Ibu ya? sakit mah? Ya, nggak ada. Nggak ada. ya. Baik, itu saja Ibu Eis. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu Eis Batam Center. Kita akan tahan sebentar untuk Anda pemirsa Batam TV. Kita akan buka nanti setelah jeda pariwara. Tapi kita akan jawab sebentar Pak Ibrahim mengenai tadi tiroid ini. Tiroid. Ya. Oke. Jadi yang bengkak yang besar yang ada gondok itu Kalau biasanya hypotiroid. Hypotiroid. Hypotiroid biasanya orang tua agak gemuk dan ini biasanya membesar. Oke. Jadi kalau hypertiroid biasanya dia Tidak kurus, terlihat ya? makan banyak tapi tak jadi daging. Oke. Kemudian mata biasanya agak membesar dan susah tidur, emosi biasanya tak terkendali. Oke. Oke. Dan itu pengobatannya berbeda Pak antara hypo dan hyper? Lain. Jadi dalam homeopati kita mencari simptom-simptom. Oke. Ini Apa gejala-gejalanya? betul, keluhan-keluhan yang Apa dirasakan oleh keluhan-keluhannya. pasien Tapi kita, ya. kayak hypo yang besar itu biasanya toksit. Sebahagiannya toksit. Jadi yang itu kita gabungkan perawatannya. Satu kita kasih obat homeopati, yang satu lagi kita bekam di situ terus. Kita keluarkan toksinnya itu. Biasanya Itu yang terlihat besar begitu ya. Pak ya? Gitu. Tapi kalau dengan pengobatan yang tadi kita lupa tanya kata adanya ini hyper atau hypo Pak ya? Ya, tidak Tapi masalah. Kalau yang tidak terlihat apa yang dilakukan? Kalau